Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Nah, untuk determinan dan inverse matrix terdiri dari determinan matriks persegi, sifat-sifat determinan, inverse matriks persegi ordo 2, dan inverse matriks persegi ordo 3. Yang pertama ada determinan matriks persegi, yaitu determinan matriks A biasanya diberi notasi det A atau kurung tegak A atau nilai mutlak dari A. Nah, untuk yang A kita akan membahas tentang matriks ordo 1 dulu. Misalnya, terdiri dari A sama dengan nilai mutlak dari 6. Nah, maka determinan dari matriks ini adalah det A sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Lalu, bagaimana dengan matriks ordo 2? Matriks ordo 2. Nah, kita lihat dulu kegiatan berikut ini. Nah, misalkan A matriks berordo 2 merupakan bentuk dari sistem persamaan linear berikut. Yaitu ada 6x ditambah 5y sama dengan 10. Dan 3x dikurangi 2y sama dalam bentuk matriks. Sehingga diperoleh ada matriks 6, 5, 3, negatif 2, ada matriks xy sama dengan matriks 10 dan 6. Sehingga menghasilkan matriks A yaitu sama dengan 6, 5, 3, dan negatif 2. Berikutnya yaitu tentukan penyelesaian dari dua persamaan tersebut. Sehingga diperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, berikutnya cara mencari determinan matriks persegi berordo 2. Ya, misalnya ada matriks A yaitu A11, A1 dengan persamaan linearnya yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Sehingga sistem persamaan linear tersebut dapat disajikan dengan matriks A1, B1, A2, B2. Nah, tentukan B1, A2, B2. Nah, tentukan penyelesaian SPL-nya. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu ada B2C1 dikurangi B1 kali C2 per atau dibagi A1B2 dikurangi A2B1. Dan untuk Y-nya sama dengan A1C2 B2 dikurangi A2B1. Nah, kita amati nih di kedua penyebut X dan Y-nya. Nilainya itu sama, ada A1B2 dikurangi A2B1. Nah, sehingga disebut determinan dari A1B1 A2B2 yaitu determinan matriks persegi berordo 2. Dengan definisinya yaitu definisi dari determinan matriks persegi yaitu misalkan A terdapat matriks A, maka determinan matriksnya itu yaitu ada diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, yang mana sih diagonal utamanya? Yaitu diagonal utama yaitu A11 dikali A22 dan diagonal sekundernya ada A21 dikali A12. Kali 2 adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama lalu dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder. Lalu berikutnya ada contoh soal determinan matriks persegi berordo 2. Untuk soal pertama yaitu tentukan determinan A jika diketahui matriksnya yaitu negatif 2, 3, negatif 5, dan negatif 4. Lalu tentukan K jika matriksnya itu ada 2, 3, 4, K dengan hasilnya itu sama dengan 12. Jadi penyelesaian pertama itu determinan A sama dengan matriks dari negatif 2, 3, negatif 5, negatif 4. Nah, ingat tadi pada definisinya yaitu cara mencari determinan untuk ordo 2 kali 2 yaitu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Sehingga negatif dikali negatif 5 yaitu negatif 8 ditambah 15 sama dengan 23. Dan untuk soal nomor 2 yaitu mencari nilai K. Tentukan
K jika terdapat matriksnya itu dengan hasil akhirnya itu 12. Sehingga diperolehlah hasilnya itu K sama dengan 12. Dari mana sih K sama dengan 12? Itu dari 2 dikali K dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 12. 2K dikurangi 12 sama dengan 12. Nah, 12 ditambah 12 itu 24, sehingga 2K sama dengan 24. Lalu K sama dengan 24 dibagi 2, jadi hasilnya 12. Lalu determinan matriks persegi ordo 3. Nah, terdapat dua cara untuk menghitung determinan ordo 3 kali 3, yaitu menggunakan aturan Sarus dan menggunakan aturan minor cofactor. Nah, adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk aturan Sarus, yaitu langkah pertama, salin dua kolom pertama dari determinan di sebelah tanda pisah. Itu kolom pertama dan kolom kedua disalin lagi setelah tanda pisahnya itu kurung tegaknya. Lalu langkah kedua itu buat diagonal utama dan dua garis yang sejajar dari diagonal utama dan buat diagonal sekunder matriks dengan dua garis yang sejajar di diagonal sekundernya. Kemudian kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Nah, itu kan ada garis putus-putus warna hijau dan garis putus-putus warna biru. Nah, hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberi tanda positif atau dijumlahkan. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna hijau diberi tanda negatif atau dikurangi, sehingga determinan A-nya itu sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A33 ditambah A13 dikali A21 dikali kurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32 dikurangi A12 dikali A21 dikali A33. Berikut ada contoh dari soal determinan matriks persegi berordo 3. Tentukan determinan dari matriks. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan melakukan langkah pertama, yaitu salin dua kolom di sebelah kanan tanda pisah. Nah, kolom pertama yang disalin yaitu ada 3, 4, dan 8. Lalu pada kolom keduanya ada 4, 6, dan negatif 2. Dan negatif 2. Kemudian, langkah keduanya yaitu buat diagonal utama dan diagonal sekundernya. Lalu dikalikan sehingga hasilnya itu determinan A sama dengan 3 kali 3 ditambah 4 kali 2 kali 8 ditambah negatif 1 kali 4 kali negatif 2 dikurangi negatif 1 kali 6 kali 8 dikurangi 3 kali 2 dikali negatif 2 dikurangi 4 kali 4 kali 3. Sehingga determinan A sama dengan 54 ditambah 64 ditambah 8 ditambah 48 ditambah 12 dikurangi 48. Hasilnya itu 138. Nah, berikutnya adapun langkah-langkah yang ditempuh dengan cara metode minor cofactor. Metode minor cofactor itu determinan A dengan Aij, yaitu elemen matriks Aij. Nah, untuk ordo 3 kali 3 ini cara minor cofactor berarti ada A sama dengan A11 dikali M11 dikurangi A12 dikali M12 ditambah A12 dikali M12. Nah, M ini adalah minor. Bagaimana sih mencari minor? Nah, untuk M11 berarti baris ke-1 dan kolom ke-1 yang artinya kolom pertama. Sehingga hanya terdapat A22, A23, dan A3 dan A32, A33. Begitu pula untuk M12 dan M13. Menghilangkan nilai baris dan kolom yang terteranya sehingga didapat determinan A-nya.
Nah, untuk contoh soalnya, dengan cara metode Sarus, aturan Sarus, sehingga didapat langkah pertama yaitu hitung minornya M11, M12, dan M13-nya. Sehingga didapat M11-nya itu 22, M12 itu negatif 4-nya itu 22, M12 itu negatif 4, M13 yaitu negatif 56. Lalu langkah keduanya itu ada penjabaran persamaannya. Kemudian langkah ketiganya itu hitung determinan A dengan mensubstitusikan nilai A11, M12, M13. Sehingga determinan A sama dengan 3 dikali 22 dikurangi 4 dikali negatif 4 dikurangi negatif 1 dikali negatif 56, sehingga hasilnya 138. Maka diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan metode Sarus. Jadi untuk menggunakan cara apapun, mau itu dengan aturan Sarus atau metode minor cofactor, maka hasilnya akan sama. Kemudian ada sifat-sifat determinan. Yang pertama yaitu apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Kemudian yang kedua adalah apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Kemudian ada matriks dari K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Dan untuk matriks determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, untuk determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kemudian ada inverse matriks persegi ordo 2. Nah, terdapat definisinya yaitu jika A adalah matriks persegi ordo 2 dan A inverse atau dengan notasi A pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks A, maka A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I2 atau matriks identitas dengan ordo 2. Lalu ada yang pertama itu ada rumus inverse matriks ordo 2 dikali 2. Itu ada rumus inverse matriks ordo 2 dikali 2. Misalkan A sama dengan terdapat matriks A, B, C, D dengan AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Sehingga inverse matriks A dapat dicari dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A kurung siku D min B min C A atau sama dengan 1 per AD min BC dikali dalam kurung matriks D min B min C A dengan determinan A tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua ada matriks singular dan non-singular. Nah, tidak semua matriks memiliki inverse. Suatu matriks A memiliki inverse jika berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I atau identitas. Nah, matriks yang inverse disebut matriks non-singular. Jika matriks tidak memiliki inverse, maka matriks seperti ini disebut matriks singular. Nah, definisi dari matriks singular dan non-singular yaitu jika determinan A sama dengan 0, maka A disebut matriks singular. Dan jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A disebut matriks non-singular. Kemudian ada contoh soal dari matriks singular, yaitu diketahui matriks A dan matriks identitasnya. Kemudian carilah bilangan X sehingga A dikurangi X. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama mencari A dikurangi X dikali identitas sehingga X dikali matriks identitas dulu. Lalu ada matriks A dikurangi matriks X identitas. Setelah didapat, baru selanjutnya dengan syarat A dikurangi X I singular ada determinan A dikurangi X I sama dengan 0. Jadi
sehingga didapat hasilnya X dikurangi 5 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Jadi, nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Lalu ada sifat-sifat inverse matrix. Nah, sifat-sifat inverse matrix yang banyak digunakan yaitu ada A inverse diinversekan lagi, yaitu sama dengan A, lalu ada AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Lalu terakhir ada inverse matrix persegi ordo 3. Nah, untuk menentukan inverse matrix ordo 3 yaitu dengan metode OBE. Nah, dilakukan dengan cara misalkan menemukan inverse matrix ordo 3, maka buatlah suatu matriks keseluruhan yang terbentuk dari matriks A dikali matriks identitas atau ditanda pisah matriks identitas. Nah, secara singkat, bentuk AI atau matriks A dan matriks identitas diubah menjadi matriks identitas dengan matriks inverse. Adapun OBE yang bisa digunakan pada matriks keseluruhan AI adalah yaitu yang pertama, menukar letak dan baris. Lalu yang kedua, mengganti suatu baris dengan hasil operasi baris semula K tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga, mengganti suatu baris dengan hasil operasi antara baris itu dijumlahkan dengan baris lain yang telah dikalikan dengan bilangan K dengan K tidak sama dengan 0. Lalu untuk jelasnya, itu ubahlah matriks A dan matriks identitas menjadi matriks identitas dan matriks inverse. Nah, untuk yang pertama, dengan cara merubah pada kolom pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dirubah menjadi 0, dijadikan 0. Karena di sini ingat, untuk merubah menjadi matriks identitas, berarti diagonal utamanya harus 0. Selain diagonal utamanya harus 1, dan selain diagonal utamanya harus 0. Sehingga, karena di sini diketahuinya, untuk baris kedua kolom ke-1 dan baris ketiga kolom ke-1 bukan 0. Setelah diperoleh kolom ke-1-nya baris kedua dan baris ketiga kolom pertama itu 0, selanjutnya merubah menjadikan 0 untuk baris pertama dan baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom ketiga disitu nilainya 3, karena dia terletak pada diagonal utama, maka dirubah menjadi 1. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu A inverse-nya adalah 7/3, 16/3, negatif 10/3, 5/3, 11/3, negatif 8/3, negatif 1/3, negatif 1/3, dikali 1/3 dan 1/3. Sekian untuk materi determinan